Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cepat bawa opor itu. Kamu juga bawa satu, Sardi. Ingat, di tengah perjalanan jangan ada yang berbicara satu patah kata pun. Jangan sampai arwah Marni membutuhkan kita lagi. Pak Engkus berkali-kali mengingatkan kepada kami. Hujan masih gemericik sejak maghrib. Aku yang baru menginjak kampung halaman setelah 5 tahun di negeri orang, jelas tak tahu menahu siapa itu arwah Marni. Lalu opor untuk apa pula jika senter saja bisa menerangi gelapnya malam? Aneh, di zaman yang serba canggih gini masih saja ada segelintir orang yang menyiksa diri. Ayo cepat Riz, bapakku sudah di depan oh. Kalau ketinggalan kita bisa dicomot Marni. Sardi berbisik ke telingaku dengan nada cukup keras. Padahal kalau keras kayak gitu, ngapain bibirnya harus nempel ke daun telinga coba? Marni, cantik enggak? Kebetulan aku baru putus nih. Congorku iseng. Sardi menatap kesal, entah takut atau apa. Dasar PA. Langkah kami mulai meroket. Berbekal opor picak, opor yang apinya sekarat karena terus-menerus disakiti hujan rintik. Pangku sudah jauh di depan sana. Entah matanya terbuat dari apa dia. Di jalan setapak yang licin, dia bisa berjalan bagai ular mengejar tikus. Entah, orang kampung kadang sehebat itu. Apalah dayaku yang biasa keluar malam masuk diskotik. Aduh, aku kepleset Sardi. Bodoh, nggak usah ngomong, kan kita sama-sama mencium tanah ini. Sardi menepuk tanganku. Lengkap sudah deritaku. Opor terpelanting ke sawah. Badan kami bercampur lumpur sawah pula. Lalu bagaimana nasib kami ini? Pangku sudah jauh, sangat jauh. Api opornya sudah hampir tak terlihat. Riz, tak ada cara lain. Kita lari saja. Kita ikutin api opor ayahku itu sebelum hilang. Kita lari secepat mungkin. Gak usah mikirin jalan. Gak usah mikirin padi. Pokoknya kita lari saja. Sardi meraba-raba mencari diriku yang sudah berjuang menaiki kaki dari jebakan lumpur sawah. Kami siap berlari secepat mungkin. Di bawah langit cengeng yang gelap gulita, kami sigap bagi superhero yang siap berlari mengejar musuh. Kami berlari tanpa memikirkan apapun. Entah sawah siapa yang jadi korban. Jujur aku tak peduli. Ini jelas lebih penting. Lebih penting karena aku nggak mau kesasar malam hari di tengah sawah. Mana opor kalian? Tanya Pak Engkus. Gila, bapak si Sardi kebangetan. Di tengah nafas kami yang tersenggal dan pakaian kami yang super kotor, dia malah sibuk nanya opor. Pak Engkus celingukan, kepalanya memutar tonggak ke atas. Entah dia mencari apa. Aku diam saja. Dia tak bergeming. Selain badanku yang sudah menggigil karena pakaian basahku, aku juga nggak begitu dekat dengan bapaknya si Sardi. Tahu gitu, mending aku molor saja di rumah. Cepat, jangan lihat ke belakang, ikuti bapak. Hujan malah semakin besar. Opor Pak Engkus hampir innalillahi diterpa ganasnya hujan. Ya Allah, tolong jangan sampai opor ini mati. Lindungi kami ya Allah. Pintanya bernada serak. Aku semakin penasaran. Sebenarnya opor ini untuk apa? Sepertinya fungsinya bukan saja untuk menerangi kegelapan saja. Apa mungkin opor ini ada fungsinya lain? Pak Engkus terlihat gusar saat api opor meliuk hampir mati. Alhamdulillah, kita sampai nak. Rumah kecil di tengah sawah, entah siapa penghuninya. Sungguh aneh menurutku. Rumah kecil itu hanya diterangi oleh satu cahaya yang hampir mirip dengan opor. Namun ini berukuran kecil. Mbah, tolong mbah. Pintu terbuka. Nenek tua keluar dengan senyum mengembang. Baiklah, kalian pulang saja segera. Ini maksudnya gimana?
Si nenek nyuruh pulang tanpa kami memberitahu apapun. Dan Pak Angkus mengangguk gitu aja. Gila, canggih bener ini, melebihi smartphone. Dan kami pulang tanpa tergesa lagi. Kini Pak Angkus berjalan persis gajah yang mau melahirkan. Sangat lambat sekali. Aku hanya tertunduk ke bawah untuk memastikan jika kakiku aman menginjak tanah. Dorong, Duk, tarik nafas. Suara seperti aku kenal. Kusipitkan mata beloku, mengintip dari celah dinding kayu rumah Sardi. What? Nenek pemilik rumah aneh itu? Kapan dia jalannya? Setauku kami duluan tadi. Bisa-bisanya dia sudah nangkring di depan istri Pak Angkus yang mau melahirkan. Udara menyeruak di halaman rumah Pak Angkus. Jujur baunya membuat perutku mual, mau muntah. Mata Pak Angkus nanar. Dia berteriak histeris yang sontak membuat aku kaget. Sardi tertunduk menyembunyikan wajahnya. Ada apa ini? Sebenarnya ada apa dengan kampungku? Suasana berubah pilu, udara semakin menjadi. Aku semakin tak tahan dengan bau amis aneh ini. Seperti bau darah bercampur nanah. Bau amis yang sulit kujelaskan. 5 tahun aku bekerja menjadi cleaning service yang cukup besar di rumah sakit Malaysia. Bau darah segar atau bau amis darah bayi yang baru dilahirkan. Hampir sehari-hari aku menghirupnya. Dan aku tahu benar bagaimana bau itu. Namun ini jelas beda. Ini bukan bau amis darah bayi saja. Entah bau apa sebenarnya. Keluar kau Marni, hadapi aku. Aku tak takut denganmu. Keluar kau. Pak Angkus kesetanan membawa golok panjang. Sebenarnya sosok Marni seperti apa? Aku masih belum paham apa sebenarnya yang terjadi. Tak berapa lama datang laki-laki berpeci. Dia mencoba menenangkan Pak Angkus. Sabar Pak, kita pasrahkan saja sama Allah. Bapak tenang dulu. Kita coba bicarakan dengan masyarakat. Kita juga tak mungkin harus diam saja. Kita harus mencari solusi dengan masalah di kampung kita. Halah, bosan saya mendengar ocehan kalian. Korban sudah begitu banyak, tapi kalian diam saja. Pak Angkus semakin tak terkendali. Aku hanya bisa bengong melihat mereka berdua beradu argumen. Ya, jujur aku masih gak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Korban, Marni, dan apalah itu. Kampungku benar-benar sudah berubah sekarang. Pak Angkus berlari dengan membawa golok panjangnya. Entah kemana. Dia berlari cepat saat laki-laki berpeci itu tak kuat lagi menahannya. Sardi, diam aja kamu. No, bapak kamu mau kemana? Ketusku melihat si Sardi masih menunduk tanpa bergerak sama sekali. Dasar anak sialan. Bisa-bisanya dia tidur di saat genting. Kelakuan Sardi dari dulu masih sama aja. Ayo kita cari bapak kamu. Kami berjalan setengah berlari, mencari jejak Pak Angkus yang tadi dia menerobos masuk kebun tebu miliknya. Dengan bantuan senter di smartphone milikku, ku cari di mana keberadaan Pak Angkus. Tiba-tiba terdengar samar suara kuntilanak, suara yang cukup jauh namun begitu jelas. Aku yang masih santai dengan suara berisik itu, jelas tak merasa terganggu. Buatku sosok kuntilanak bukanlah hal yang menyeramkan. Terlebih aku manusia yang diberi kelebihan untuk bisa melihat makhluk astral. Jadi kuntilanak bukan masalah besar untukku. Suara apa itu, Riz? Aku takut. Sardi nemplok, tangannya melingkar di perutku. Kulihat kuntilanak itu sedang asik menatap kami. Kepalanya bergoyang macam sedang menikmati irama koplo. Dia terbang mendekatiku. Wajahnya berubah serius. Matanya tajam seperti ingin memberi pesan kepadaku. Tolong. Begitu jelas kata tolong yang dia lontarkan. Aku sangat tahu jika dia tak baik-baik saja. Aku tahu dia tak bisa berlama-lama denganku. Dia sedang ketakutan. Dia sedang dalam tekanan. Kami berlanjut mencari Pak Angkus. Sejenak aku melupakan kejadian tadi. Mungkin nanti saja kupikirkan kuntilanak itu. Sekarang aku harus mencari Pak Angkus. Aku takut dia malah celaka jika omongannya semakin tak terkendali di luar sana. Kata orang kampung, kita jangan sompral. Artinya jangan asal nguap.
Terdengar suara mengadu kesakitan, jelas di kebun pisang sana. Aku berlari menarik Sardi, mencari asal suara mengadu tadi, memastikan jika itu suara manusia. Kulihat Pak Engku sedang memegang kaki kanannya, mungkin keseleo. Dia masih mengadu dengan menekankan kaki yang mungkin itu asal kesakitannya. Sardi menggendong Pak Engkus, sedangkan aku bertugas menyinari gelapnya malam. "Mak, Riz lapar." Ibu menoleh, senyumannya mengembang. "Iya, ibu udah masak tuh di dapur, ambil aja di meja." Ibu pasti kecewa karena dia kutinggal tadi malam. Aku memang anak yang tak bisa berbakti. Hari pertama di kampung malah ngelayap, padahal ibu pasti sangat rindu bersenda gurau denganku. Aku juga tak mungkin menolak permintaan Sardi, dia juga butuh bantuanku. Ku bawa sepiring nasi beserta lauk ke teras depan, sengaja duduk dekat ibu yang sedang menikmati tanaman hias. Kulihat perempuan berbaju lusuh menatapku. Pakaian robek sana-sini yang melekat di badannya. Kain jarik sebagai rok yang entah berapa bulan tak mengenal sabun, kotor dan rusak. "Mak, bukannya itu Teh Mira, kok dia jadi begitu?" Teh Mira sekarang gila. 3 tahun dia menantikan kehamilan. Berobat ke sana kemari, dari mulai dokter sampai dukun, dia berobat agar bisa hamil. Akhirnya menginjak tahun keempat, dia hamil. Betapa bahagianya dia beserta suaminya dulu. Sampai syukuran mengundang artis segala, entah habis berapa duit itu. Namun nasib siapa yang tahu. Anaknya meninggal saat dilahirkan. Dia tak bisa menerima takdir. Akhirnya dia menjadi seperti itu. Kasihan, bukannya diobati, suaminya malah pergi dan menikah dengan perempuan lain. Perutku mendadak kenyang mendengar cerita Teh Mira. Teh Mira, perempuan yang dieluk-elukan oleh para lelaki, ini gila karena kurangnya iman. Ku dengar dia menikah dengan konglomerat super kaya. Pantas juga dia mendapatkan laki-laki bergelimang harta. Namun untuk apa jika dia miskin cinta? Entahlah, sudah 4 tahun kampung kita dilanda kematian para bayi. Dan baru setahun ini dirumorkan jika hantu Marni lah pelakunya. Tapi ibu nggak yakin. Setahu ibu, setan Marni baru booming setahun yang lalu. Itu pun karena anaknya meninggal pas dilahirkan. Akhirnya Marni mati bunuh diri karena nggak kuat menahan kesedihan. Ibu meneruskan ceritanya. "Marni siapa, Mak?" Ibu berbalik ke arahku. Dia bergeser mendekatiku. "Marni, warga kampung kita. Dia dan suaminya, Pak Ustadz, baru 4 tahun pindah ke kampung kita. Katanya dia pindahan dari kota Garut, entah Garut mana. Setelah kematian dirinya, hampir setiap orang menyembunyikan kehamilannya. Mungkin mereka takut jika setan Marni tahu. Dan yang lebih miris lagi, mereka akan mengubur para bayi mereka yang meninggal dengan sembunyi-sembunyi. Karena kalau tak begitu, mereka akan terus-menerus diteror hantu Marni." "Apa hantu Marni, sosok kuntilanak semalam yang datang meminta pertolongan kepadaku?" "Ah, jelas itu salah. Aku yakin bukan setan Marni pelakunya. Terlebih hantu Marni baru 1 tahun mengganggu warga. Sedangkan kejadian ini sudah 4 tahun," kata ibu. "Lalu siapa sebenarnya pelakunya? Lalu untuk apa sebenarnya dia mengambil nyawa para bayi itu?" Cukup lama aku termenung. Sungguh menyedihkan melihat keadaan kampung halamanku ini. Betapa mudah mereka terpengaruh dan dibodohi. Entah siapa pelakunya. Yang pasti, aku gak akan tinggal diam. Aku akan mencoba bertanya kepada nenek tua yang tinggal di tengah sawah itu. Dia pasti tahu banyak tentang cerita ini. "Hati-hati, Riz, nanti kamu jatuh, sayang." Suara perempuan dari arah barat terdengar nyaring. Kulihat anak laki-laki berlari kecil sekitar umur 2 tahun. Dia berlari dengan wajah ceria. Terlihat gigi susunya tersusun manis meski belum sepenuhnya memenuhi gusi. "Riz, kapan datang?" Wajahku menoleh cepat. Dek, ya Allah. Hatiku terasa teriris kembali.
Jantungku berdegup tak karuan. Betapa sakit ku rasa melihat wajahnya. Ois, perempuan sawo matang yang berhasil mencuri hatiku. Dialah cinta pertamaku, perempuan yang telah membuatku hampir gila saat itu. Dialah alasan pertamaku meninggalkan kampung halaman ini. Iya, baru kemarin AA pulang. Jawabku bernada parau, bibirku bergetar hebat, tenggorokan ini tercekat. Is menatap sendu. Aku berpaling dari tatapannya. Kupalingkan wajahku. Cukup, jangan lagi. Biarkan hatiku berdamai dengan waktu. Sini sayang, sapa pamannya. Anak kecil itu berbalik. Dia berlari kecil yang lalu mendekat kaki Ois. Ois menggendongnya. Dia berjalan ke arahku. Senyumannya menebar di setiap langkah. Jantungku kian berdegup kencang. Rasanya aku tak kuat jika dia semakin dekat. Bayangan masa lalu kini kian terbayang jelas. Rasa sakit yang mendera, jelas aku tak bisa lupa begitu saja. Nama dia juga Riz. Aku yang memberi nama itu. Kamu gak marah kan? Dia mirip aku gak? Dari beberapa pertanyaan yang dia lontarkan, aku hanya tersenyum dan memberi anggukan sebagai tanda tak keberatan. Ya Allah, sampai lupa Riz. Maaf, aku ditunggu mama tadi. Ya sudah, kapan-kapan main ke rumah aku ya. Pintu rumahku selalu terbuka untuk Riz, kapanpun. Kulihat rambut panjangnya yang selalu tergerai. Kilau rambut itulah awal aku menyukainya. Dia memang wanita luar biasa. Netraku nanar saat sosoknya tak terlihat lagi. Aku duduk membisu di pojok teras rumah. Hatiku berkabung lagi. Cengeng, pakai rok sana. Suara ibu sontak membuatku malu. Secepat kilat tanganku refleks menyeka kelopak mata. Sungguh malu jika ada tetesan air menyedihkan ini jika terlihat ibu. Sosor sana, kesempatan gak datang 2 kali loh. Timpalnya lagi. Mataku mendelik tajam. Maksudnya ibu? Dia janda, suaminya hilang entah kemana. Ibu serius? Terus ibu gak masalah jika aku mencoba mendekatinya lagi? Terus ibu gak masalah dengan statusnya yang sekarang? Terus, bibirku nyerocos tak terkendali. Ibu menatapku dengan haru. Entah apa yang ada di hatinya kini. Bibirnya tersenyum saat wajah sendunya berubah ceria. Nak, bicarlah, apa yang membuatmu bahagia? Kamu anak ibu satu-satunya, tak mungkin ibu menghalangi kebahagiaanmu, apapun itu. Kupeluk badan kurusnya. Rasa maluku hilang saat perkataan ibu menusuk kalbuku. Terima kasih ibu. Siang itu aku berjalan ke rumah Sardi. Bukan tanpa alasan. Aku berniat mengajaknya untuk menemui nenek tua yang tinggal di tengah sawah. Aku akan mencoba bertanya beberapa hal kepadanya. Mungkin dia akan tahu beberapa hal dari pertanyaanku. Setelah aku dapat pencerahan darinya, mungkin akan ada titik terang dari permasalahan besar di kampungku ini. Sar, anterin aku ke tempat nenek yang tinggal di tengah sawah itu ya. Sardi menatap serius, matanya menyipit heran, kepalanya menggeleng. Aku ikut sedih, Riz. Kapan kejadiannya? Maksud kamu? Ya sudah, nggak usah dibahas di sini. Kita bahas sambil jalan saja. Pantesan ibu kamu terlihat berbeda. Sardi menatapku haru, matanya nanar seolah menahan kesedihan. Yang kuat ya kamu, aku selalu ada buat kamu. Timpalnya lagi. Entar, aku bingung nih, apa hubungannya sama ibu aku? Sabar, dia menepuk bahuku. Tapi kandungan ibu kamu baik-baik saja kan? Maksud kamu pikir ibu aku hamil? Tangannya refleks menepuk kepala botaknya. Sardi mencoba menghindar, namun apa daya, tanganku lebih cepat darinya. Lah terus ngapain kamu ngajak aku nyamperin Mbak Saswi? Kan dia dukun beranak, dodol. Ya dia nggak salah juga sih, tapi ya masa ibu aku hamil oleh angin? Kan gak lucu. Pokoknya anterin aku ke tempat nenek itu. Entar, Mbak Saswi, maksud kamu Ibu Saswi? Bukannya dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu? Terus kok wajahnya tua banget? Setahu aku, umurnya gak jauh beda sama emak aku. Tanyaku heran.
Ceritanya panjang, intinya Mbah Saswi meninggal. Terus saudaranya, Ibu Susi, meminta Pak RT untuk menggali lagi kuburannya. Alasannya karena sudah berhari-hari dalam mimpinya, Mbah Saswi selalu datang dan meminta untuk digali lagi kuburannya itu. Pas kuburannya digali, ternyata Mbah Saswi masih hidup. Dia bernafas dan badannya bergerak. Ya sudah, sampai saat ini dia masih sehat. Tapi sejak saat itu, dia pindah dan memilih hidup sendiri. Pondok kecil di tengah sawah itu yang sekarang menjadi rumahnya. Sardi mencoba menjelaskan sesingkat-singkatnya. Aku ternganga, seolah tak percaya dengan apa yang dia jelaskan tadi. 5 tahun kutinggalkan begitu banyak kisah aneh yang aku lewatkan. Lalu apa benar Mbah Saswi dibalik semua misteri ini? Nak Riz, ayo masuk. Akhirnya Nak Riz datang juga. Mbah sudah menunggu Nak Riz sejak lama. Aku belum mengucap salam, mengetuk pintu juga belum. Aku baru saja tiba dekat pintu Mbah Saswi. Namun kenapa Mbah begitu tahu dengan kedatanganku? Mbah menggelar tikar anyaman. Maaf, di sini tak ada minuman aneh, Nak. Oh ya, maaf, Nak Sardi pulang saja. Biarkan Nak Riz tinggal di sini dulu. Mbah Saswi mengusir halus Sardi sahabatku. Tanpa penolakan, Sardi berjalan mundur, tanpa duduk terlebih dahulu. Sardi mungkin sudah paham dengan Mbah Saswi, karena setauku penduduk kampung sangat penurut dengan perintahnya. Begitupun yang kupahami. Masih ingat dengan kejadian malam itu. Pak Engkus mengiyakan apa yang diperintahkan Mbah Saswi malam itu. Kenapa kamu lari, Nak? Tak baik jika kamu berlari dari masalahmu. Lihatlah kampung kita sekarang, begitu acak adul setelah dirimu pergi. Dia datang dengan satu gelas air putih di tangannya. Aku masih bingung, mencoba menerka apa yang dia maksud dengan perkataannya. Minum, Nak, habiskan sekaligus. Tak boleh menyia-nyiakan rezeki yang Tuhan berikan. Kuteguk segelas air putih yang dia sajikan. Air putih itu terasa segar. Hatiku kini terasa tenang. Begitupun dengan jalan pikiranku. Maksud kedatangan saya, Mbah? Santai saja, Nak. Aku paham dengan kebingunganmu. Lagi, aku diam tak berkutik. Kutundukkan wajahku. Rasanya tak bisa berlama-lama menatap wajah Mbah Saswi ini. Wajahnya begitu silau, sorot matanya tajam. Jiwaku benar-benar tak kuat menerka. Rasanya kemampuanku tumpul di dekatnya. Mbah yakin kamu bisa menolong Marni. Bantulah dia. Dia sedang kesakitan, Nak. Sebenarnya Mbah sangat ingin membebaskan dia. Namun itu jelas bukan bagian Mbah. Mbah tak bisa melawan halus, karena itu bukan bagian Mbah. Aku mendongak, mencoba menatap lagi wajah Mbah Saswi. Rasanya tak sopan jika wajahku tak menyimak perkataannya. Marni, kuntilanak yang berteriak minta tolong. Kenapa aku harus menolongnya? Lalu apa hubungannya dengan kematian para bayi di kampung ini? Karena Marni tak baik-baik saja. Dia mati tak wajar. Mbah yakin dia belum disempurnakan waktu dikuburkan. Timbal Mbah, dia selalu menjawab kata hatiku. Aku yakin Mbah Saswi bisa menerawang mata batinku. Jelas Mbah Saswi ini bukan orang sembarangan. Mungkin dia dapat mukjizat dari mati surinya. Entahlah. Lalu siapa pelaku yang membunuh para bayi itu? Hatiku nggak mungkin tenang sebelum mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Pulanglah, pakai batu cincin ini. Kamu akan tahu kapan harus datang nanti. Mbah Saswi memberikan batu cincin berwarna putih bening. Baik Mbah, saya mohon pamit. Mbah jaga diri baik-baik. Ternyata benar firasatku jika Marni tak baik-baik saja. Dia jelas sedang tertekan dan kesakitan. Kasihan dia. Jadi bahan fitnah orang kampung. Padahal aku sangat yakin jika bukan dia pelakunya. Lalu siapa? Mbah Saswi juga belum memberi pencerahan tadi. Dia tak menjawab pertanyaan batinku tadi. Dia malah menyuruhku pulang sebelum menjawab keluh batinku. Duduk di kebun miliknya Pak Engkus, menunggu kedatangan Marni.
Aku sangat yakin dia akan mencariku malam ini. Semilir angin malam menyibak manja wajahku. Suara hewan malam saling sahut, seolah mereka tak mengenal lelah ku dengar. Aku masih sabar menunggu arwah Marni yang masih belum muncul malam ini. Tiupan angin menggulung tepat di atasku. Hening, tak terdengar satu binatang pun berderik. Kurasakan kehadirannya. Kehadiran Marni tak jauh lagi. Astagfirullah. Sontak kaget saat Marni tiba-tiba muncul tepat di hadapanku. Air mata berurai membanjiri kedua pipinya. Mata yang dilingkari dengan warna hitam, persis hewan panda. Tolong lepaskan ikatan di kakiku. Sosoknya hilang seketika. Dia hanya meninggalkan pesan itu, memohon agar ikatan di kakinya dilepaskan. Aku paham, aku tahu jika ada orang yang telah mengikatnya. Pasti orang itu mencari keuntungan dari kematian Marni. Keterlaluan, laknat, bisa-bisanya dia mengambil keuntungan dari orang yang meninggal. Kamu sudah gila, Riz. Kagak aku gak mau ngelakuin itu. Bagaimana jika warga sampai tahu? Bisa penyok wajahku. Sardi menolak saat aku membisikkan niatku. Ya, aku mengajaknya untuk membongkar makam Marni diam-diam. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Tak mungkin aku memberitahu warga tentang niatku ini. Terlebih warga begitu membenci sosok Marni. Yang ada nanti aku malah dituduh pelaku sebenarnya. Sardi, aku mohon. Hanya ini cara kita menolong warga. Emang kamu gak kasihan sama warga kampung kita yang diteror terus sama hantunya Marni? Aku mencoba membujuk Sardi. Sardi terdiam. Aku tahu dia kebingungan. Satu sisi mungkin dia ingin menyelamatkan warga kampung. Tapi di sisi lain, aku tahu jika dia laki-laki penakut. Terlebih jika itu sosok makhluk halus. Ya sudah terserah. Tapi ingat, jangan pernah tinggalkan aku nanti. Akhirnya luluh juga. Kapan kita melakukannya? Malam ini. Gila kamu lah. Jam berapa ini? Sebentar lagi tengah malam PA. Kamu gak tahu jika setan lagi asik-asiknya berkeliaran? Mata Sardi seolah mau meloncat saat mendengar jawabanku. Karena jam segini warga pasti sudah pada tidur, dodol. Sebenarnya kamu takut setan apa manusia sih? Ya dua-duanya. Dasar maruk. Ayo cepetan. Kita harus cepat sebelum subuh. Kita harus selesai. Jangan sampai ketahuan warga. Kalau ketahuan pasti bakalan ribet jadinya nanti. Berbekal cangkul kecil yang entah Sardi dapat dari mana. Dengan sigap ku kaitkan cangkul itu di pundakku. Sardi membawa linggis berukuran kecil juga. Kuburan di kampung kami tak jauh dari perkampungan. Sekitar 1 kilometer perjalanan, kita sudah sampai. Suasana belum terlalu mencekam bagiku, hanya tangisan bayi yang kudengar begitu berisik. Riz, serius ini, perasaanku gak karuan gini. Kaki aku juga terasa berat loh. Coba lihat, kan kamu bisa lihat makhluk ituan. Suruh nyingkir Ki. Pakiknya sembari menarik kain sarung yang kupelitkan di bagian leher. Kulihat kedua kakinya Sardi, memastikan apa yang dia keluhkan tadi. Kepalaku menggeleng melihat tingkah sahabatku ini. Laki-laki penakut emang sih si Sardi ini. Masih mending kamu kagak jatuh PA. No, tali rapia kamu bawa-bawa. Mana tali rapianya membawa karung berisi pupuk pula. Jelas berat dong Sardi. Hatiku tergelitik saat melihat karung kecil terseret kaki Sardi. Sial, kirain aku kaki berat karena dipegang setan. Ternyata karung berisi pupuk. Untung pupuknya hanya sisa. Coba kalau satu karung penuh, gempor kaki aku ini. Sardi ngedumel sambil melepas tali rafia yang membelit di kaki kirinya. Angin malam sudah terasa berbeda. Pemakaman tinggal beberapa meter lagi. Kini suara-suara aneh sudah terdengar jelas. Tangisan bayi semakin jelas ku dengar. Ada satu yang membuatku penasaran. Ada suara perempuan bernyanyi. Aku tahu benar jika itu lagu untuk seorang ibu untuk menidurkan anaknya.
Suaranya lirih, jelas jika perempuan itu mati karena kehilangan anak yang sangat dia sayang. Ku coba untuk membuyarkan suasana, biar perasaanku tak terbawa. Aku tak boleh melihatnya, biarlah perempuan itu asik dengan dunianya. Baru kali ini diriku merasa tak nyaman, padahal baru mendengar suaranya saja. Aku gak yakin berani melihat sosok dirinya. Kulihat ke belakang, 2 budak hitam sedang cekikikan berlari ke sana kemari. Bocah setan emang, makhluk halus paling iseng mereka. Tapi aku tampil pusing melihat mereka. Mereka memang paling hobi mengganggu orang penakut seperti Sardi. Kedua kaki ini sudah menginjak pemakaman Sejora. Disinilah tempat peristirahatan terakhir warga kampung kami. Sudah 5 tahun aku tak menginjakkan kaki ini. Terakhir kesini dulu, aku ziarah ke makamnya bapak. Dulu pemakaman ini biasa saja, lain kalau dibandingkan sekarang. Sungguh sangat angker. Teriakan suara kesakitan, jeritan minta tolong silih berganti. Begitu banyak orang-orang mati tak wajar sepertinya. Shh, jangan berisik, anakku mau tidur. Astagfirullahaladzim. Sosok perempuan tanpa bola mata itu jelas di depanku. Berdiri dengan 1 kaki, digendongnya bayi tanpa kepala di tangannya. Mungkin dia korban kecelakaan, entahlah. Kenapa, Riz? Sarti bertanya heran, tangannya refleks menarik kain sarung yang kupelitkan tadi. Dia terjatuh kini, kain sarung yang kupelitkan tak mampu memikul beban berat badannya. Sarti menuntunku ke pemakaman Marni. Marni sudah menungguku ternyata. Kulihat tatapannya haru. Berkali-kali dia ucapkan terima kasih kepadaku. Aku anggukan kepalaku sebagai balasan dari rasa terima kasih. Kuayunkan cangkul dengan cepat. Sardi diam tanpa ada sedikit pun ingin membantu. Badannya sudah menggigil sejak tadi. Aku paham ketakutannya kini menyelimuti dirinya. Berbagai suara aneh kini memenuhi sekeliling pemakaman. Burung hantu yang tak hentinya bersuara semakin menambah rasa mencekam. Cepat Riz, aku gak kuat nih. Celanaku sudah banjir ini. Sardi kembali merengek. Sudah hampir 1 meter kuburan ini kugali. Kini kurasakan ada sesuatu yang sejak tadi menggangguku. Dipastikan dia suruhan orang yang tak berperasaan itu. Manusia keparat yang telah menyakiti mayatnya Marni. Gak usah ikut campur kamu, atau hidupmu tak lama lagi, ancamnya. Sosok hitam berdiri tegap persis di depanku. Makhluk itu bermata merah silau. Aku tak begitu jelas melihat wajahnya karena tertutup pakaian yang menyerupai kupluk. Hanya matanya saja yang mencolok. Itu pun karena dia mengeluarkan cahaya layaknya lampu kecil. Sebelum kau mengganggu hidupku, aku akan terlebih dahulu menghanguskanmu. Kau akan pergi atau memilih mati, ancamku. Kini mataku tak kalah tajamnya dengan sosok makhluk gaib itu. Ternyata dia lebih memilih melawanku dibandingkan untuk pergi. Biasanya jika makhluk suruhan seperti ini dipastikan tuanya berwatak galak. Sosok itu ingin mencengkramku. Dengan gesitnya ku congkel kedua matanya. Ku ambil biji mata itu lalu kuludahi. Dengan sendirinya dia hancur lebur, diikuti dengan teriakan yang menggema. Kulihat Sarti sudah pingsan. Biarlah, mungkin itu lebih baik jika dibandingkan dia sadar, tapi malah memperlambat kerjaanku. Auman anjing hutan terdengar nyaring. Dia selalu datang seolah tahu jika malam ini sedang tak baik-baik saja. Ini cukup gawat. Anjing itu pasti akan datang ke sini. Dia mencium aroma mayat meski sudah terkubur cukup lama. Apa jadinya jika dia muncul? Hewan itu cukup puas. Terlebih Sardi tergeletak pingsan. Dengan cepat kuayunkan cangkul ini. Alhamdulillah, akhirnya. Kunaikkan cangkul berukuran kecil ini, lalu kuambil linggis yang tak jauh dari Sardi, yang kini dia terdengar ngoroh. Sial, kukira dia pingsan, ternyata tidur. Keterlaluan kamu Sardi. Perlahan aku kumpulkan kepulan bambu yang sudah membusuk itu.
Kini kulihat kain kafan yang sudah rusak. Jelas karena Marni meninggal 1 tahun yang lalu. Kucari tulang kakinya. Benar saja. Kedua kakinya terikat kawat. Pantas saja. Kawat itu masih melingkari kedua tulang kakinya Marni. Lalu ada paku berukuran cukup besar yang tertancap di bagian telapak kakinya. Benda ini biang keroknya ternyata. Pantas Marni tak bisa pergi kemana-mana. Kasihan dia. Mungkin selama ini selalu menampakkan diri, hanya ingin meminta pertolongan, bukannya mau berbuat jahat. Segera ku ambil 2 benda itu. Sengaja aku tak membuangnya. Ku bawa saja kedua benda ini. Akan ku cari tahu siapa sebenarnya pelakunya itu. Setelah niatku selesai, sesegera mungkin ku bereskan kuburan Marni seperti sedia kala. Aku harus sangat hati-hati agar tindakanku tak meninggalkan jejak. Auman anjing hutan seperti telah menjauh. Alhamdulillah, ternyata hewan itu cukup peka. Setelah semuanya selesai, kubangunkan Sardi PA yang sejak tadi ngorok. Jangan sakiti saya mohon, saya belum kawin, woi setan, tolong lepaskan saya. Sardi manggut-manggut dengan wajah hampir mencium tanah. Ngapain coba, dikira tadi yang bangunin dia setan kali ya? Ayo balik PA, kalau mau ngorok di rumah kamu aja, jangan di kuburan. Ku tarik tangan Sardi. Kalau dibiarkan seperti itu, kemungkinan 2 hari 2 malam gak bisa habis tuh tingkahnya. Manusia penakut, emang ada aja ulahnya. Berdiam di depan teras, mencoba menikmati suasana kampung di pagi hari. Sekalian menunggu pujaan hati lewat, siapa tahu seperti kemarin. Sedikit berharap tak apa bukan? Kulihat Risma sedang memasak di dapurnya. Pintunya sedikit terbuka. Sepertinya dia sedang hamil besar. Apa dia juga sama seperti warga lainnya, menyembunyikan kehamilan karena terpengaruh oleh gosip yang beredar? Mereka takut jika hantu Marni meneror dirinya jika ketahuan sedang hamil. Mak, Risma hamil mak? Tanyaku tanpa basa-basi. Ibu menatapku cukup lama, tampak kebingungan dari wajahnya. Entah, mak juga udah lama gak ngeliat dia. Mak pikir dia ikut di kampung suaminya di Tasik. Si Agung juga jarang kelihatan. Emang kenapa? Ibu balik bertanya. Aku gelagapan. Aku bingung juga harus menjawab pertanyaan ibu apa. Kalau gegabah malah nanti salah ngomong. Mengingat keadaan di kampung sedang tak baik-baik saja. Apalagi kehamilan sedang sensitif. Enggak mak, siapa tahu saja kan mereka udah lama nikah. Sepertinya aku harus memastikan sendiri. Aku akan mencoba berbicara perlahan dengan suaminya. Siapa tahu dia akan paham dengan apa yang aku bicarakan nanti. Kalau kehamilan disembunyikan seperti itu, manusia jahat malah semakin leluasa nantinya. Tapi kalau warga kompak, setidaknya kita akan mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Ku ketuk pintu rumah Aaku. Selain mau silaturahmi, aku juga mau memastikan jika Teh Risma sedang hamil apa tidak. Cukup lama aku menunggu sautan dari dalam. Padahal aku mendengar bisikan suara mereka. Namun entah kenapa mereka cukup lama untuk membuka pintu. Riz, kapan dari jiran? Aku membuka pintu. Dia keluar dan menutup pintunya kembali. Kini kami di luar dengannya. Padahal aku ingin melihat Teh Risma. Tapi Agung malah memilih keluar dan menutup pintunya kembali. Ini sudah jelas jika mereka menyembunyikan kehamilan Teh Risma. Agung, sehat Sudah lama ya kita nggak ketemu. Makin subur saja. Tanyaku basa-basi. Mataku masih berusaha mencari sosok Teh Risma. Sayang sekali rumahnya tertutup rapi. Kordenya juga tertutup rapat. Iya Riz, maklumlah kalau sudah nikah nggak pernah olahraga, sibuk cari uang Riz. Kan tahu sendiri Teh Risma borosnya gimana. Timpalnya dengan memasang wajah tegang. Teh Risma kemana Kok nggak kelihatan? Agung terlihat sedikit panik. Terlihat dari mata dia sedang bingung. Atau mungkin dia mencari alasan agar istrinya baik-baik saja.
Teteh ada Riz, dia lagi sakit di kamar. Oh ya Riz, maaf ya, Aa nggak bisa ngobrol lama-lama, soalnya Teteh nggak bisa ditinggal. Ucapnya ragu. Oke A, saya boleh nggak melihat Teh Risma? Sekalian silaturahmi juga sama Teteh. Tanyaku sedikit memaksa. Oh, nanti saja Riz, kebetulan Tetehnya lagi nggak mau bertemu siapa-siapa. Saya juga terkadang diusirnya loh, maaf ya Riz. Ya sudah kalau begitu A, titip salam aja untuk Teteh. Kalau AA butuh bantuan apapun, panggil aku saja ya A. Berarti benar dengan apa yang kulihat tadi. Teh Risma pasti sedang hamil. Aku yakin jika kehamilannya sudah 8 atau 9 bulan. Kulihat perutnya sangat besar tadi. Ya Allah, semoga dia baik-baik saja. Batinku berkata jika Mbah Saswi ingin bertemu. Aku yakin jika dia akan menyampaikan sesuatu kepadaku. Semoga dia memberikan pencerahan dengan apa yang terjadi di kampungku kini. Mbah Saswi tersenyum manis di depan pintu. Dia pasti tahu jika aku akan datang ke rumahnya. Aku duduk di bawah tikar yang cantik dan unik itu lagi. Rumah Mbah Saswi ini kecil, tapi begitu rapi. Aku sangat suka dengan suasana di rumah ini. Meski menggunakan perabot seadanya, tapi jujur saja, aku malah lebih suka dengan hal yang begini. Tak ada listrik, tak ada kebisingan juga. Memasak juga masih menggunakan kayu bakar. Malam ini, Nak Riz, jangan keluar rumah. Aku akan butuh pertolongan, Nak Riz nanti. Mbah Saswi menatap mataku. Aku tertegun sesaat. Ternyata Mbah sudah tahu jika Agung menyembunyikan kehamilan istrinya. Sekarang Nak Riz pulang dan istirahat, karena nanti malam pasti akan begadang semalaman. Timpalnya lagi. Aku undur diri saat itu juga. Biarlah aku pendam dulu pertanyaan yang sejak tadi menggelayut di benak ini. Gak usah buru-buru, kita harus benar hati-hati untuk melawan manusia iblis itu, Nak Riz. Jika kita gegabah, kita yang akan celaka nantinya. Mbah Saswi menepuk pundakku saat diri ini akan meninggalkan pondok kecilnya. Riz, tolong aku Riz. Risma mau melahirkan. Antar aku untuk memanggil Mbah Saswi sekarang juga. Aku takut Risma kenapa-napa. Lihat wajah Agung panik luar biasa. Benar saja, apa yang diucapkan Mbah tadi siang. Agung akan datang meminta bantuanku. Aku bergegas keluar. Aku meminta ibu untuk menemani Teh Risma selama aku menjemput Mbah. Agung sudah siapkan 2 opor. Ternyata dia sudah menyiapkan semuanya. Semoga kali ini aku bisa menyelamatkan bayi mereka. Pokoknya aku nggak akan tinggal diam. Kini kami sudah di tengah parit sawah, berbekal opor super besar. Aku tak lagi kesusahan untuk melangkah. Meski tengah malam di sawah, kakiku pun sudah napak terbiasa berjalan di parit sawah meski kecil sekalipun. Mbah sudah sigap di depan pintu. Seperti biasa, Mbah menyuruh kami kembali pulang tanpa basa-basi. Aku sedikit berlari meninggalkan Agung. Biarlah dia berjalan sendiri. Masalah Teh Risma jauh lebih penting dibandingkan dengannya. Aku tak mendengar teriakan Agung. Aku harus berjalan cepat agar tak memakan waktu. Mbah sudah membantu persalinan Teh Risma. Aku berdiri memeriksa, takut ada hal aneh yang mengelilingi rumah ini. Aku terus siaga, tanpa lengah sedikit pun. Bau darah sudah menyeruak masuk ke dalam ciumanku. Teh Risma masih berusaha melahirkan anaknya. Jelas ini suatu kejanggalan. Bau darah sudah sangat jelas tercium, namun Teh Risma masih belum melahirkan. Aku berjalan ke ruangan persalinan Teh Risma, memastikan jika dia baik-baik saja. Mbah menangis terisak. Teh Risma tak sadarkan diri. Kulihat bayi di tangan Mbah. Begitu kaget diri ini melihat bayi kering yang hampir membusuk. Udara kini bercampur nanah. Rasanya sangat mual sekali. Perutku rasanya tak tahan dengan bau amis bercampur busuk. Ya Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi? Mbah Saswi masih sesegukan dengan air mata yang sudah mengering. Tampak raut sedih di wajahnya. Aku sangat paham.
perasaannya gini. Aku sangat tahu bagaimana rasanya gagal pada saat dipercaya. Suara kentongan pos ronda menggema di tengah malam. Sengaja kupukul kencang. Aku sudah sangat geram dengan kejadian-kejadian yang sangat merugikan ini. Warga seolah takut dan bersembunyi selama ini. Warga kampung Sejora saling berdatangan. Tampak kebingungan dari raut wajah para warga, dan sebagiannya mungkin takut. Mbak Saswi duduk dengan wajah yang tertunduk. Dia masih menyimpan raut kesedihan. Aku berdiri di sebelahnya, menunggu warga berkumpul semua. Pak RT, apa semuanya sudah berkumpul? Tanyaku berbisik. Burhan, sebagai RT di kampung Sejora, mendongak menatapku. Kakinya berjinjit agar bibirnya bisa setara dengan telingaku. Rasanya sudah semuanya, Nak Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapku dengan suara lantang. Waalaikumsalam. Sebenarnya aku laki-laki yang demam panggung. Aku orang paling sulit bersosialisasi dengan banyak orang. Jika ini bukan masalah besar, jelas aku tak mau. Lebih baik aku menjadi pendengar saja. Warga Sejora yang saya cintai, maaf jika malam-malam saya mengganggu istirahat kalian. Mungkin ini bukan masalah baru bagi kita. Waktu 4 tahun jelas bukan waktu yang singkat. 4 tahun jelas waktu yang sangat lama sekali. Namun kita selalu menutup mata, atau sebagian mungkin ada yang memilih pergi. Warga Sejora nampak antusias menatap wajahku. Aku semakin menggigil dengan keadaan seperti ini. Ini jelas membuatku keringat dingin jadinya. Entah sudah berapa bayi yang meninggal di waktu 4 tahun ini. Bahkan sang ibu ada yang sampai meninggal. Lalu apa tindakan kita? Bukannya kita mencari jalan keluar, malah memilih pasrah dan menutup diri. Ini jelas salah. Entah kekuatan dari mana semangatku sangat membara. Kini kekesalanku ku keluarkan semuanya. Apa kalian tahu jika anak kalian telah lama meninggal di dalam kandungan? Jika bukan pertolongan Tuhan dan kerja keras Mbah Saswi, mungkin istri kalian semuanya akan meninggal. Seluruh warga saling pandang. Sebagian ibu ada yang menangis terisak. Lalu kami harus bagaimana? Seru salah satu warga. Iya, lalu kita harus bagaimana? Warga lainnya saling saut. Kini suasana mencair dan berisik. Pertama, kita harus lebih dekatkan diri kepada Allah. Karena ilmu hitam apapun gak akan mampu melawan kita jika kita berserah diri kepada yang di atas. Aku mencoba meredakan suara yang mulai memanas. Kedua, kita tak boleh bersembunyi. Kita tak boleh takut dengan gosip yang beredar. Karena itu jelas akan merugikan kita. Riz, apa kamu akan bertanggung jawab dengan semua ini? Terdengar suara lantang yang entah berasal dari sebelah mana. Iya, benar itu. Apa kamu akan bertanggung jawab jika kita menuruti perintahmu? Lagi, warga saling menyudutkanku kini. Mbak Saswi menatapku dengan tatapan nanar. Aku tahu jika dia mulai mengkhawatirkan diriku. Tak ada salahnya kita coba, bukan? Apa kalian ingin menjadi korban selanjutnya? Apa kalian ingin melihat bayi kalian keluar dengan keadaan membusuk? Hening. Kita tak tahu ulah siapa, tapi aku yakin ini semua perbuatan manusia tak berhati nurani. Jika kita tetap seperti ini, manusia itu akan semakin merajalela. Dia tak akan jerah. Rasanya tak mudah mengajak warga Sejora. Kampung ini memang masih percaya dengan hal mistis. Terkadang mereka melupakan Tuhannya dan lebih percaya hal gaib. Jadi sangat susah sekali jika aku memperkenalkan medis di kampung Sejora ini. Benar sekali apa kata Nak Riz, tak ada salahnya jika kita mengubah kebiasaan kita. Mulai sekarang kita harus lebih kompak, dan saya mohon mulai dari sekarang, kita tak boleh lagi menyembunyikan kehamilan para istri kita. Ini untuk kebaikan kita semua. Pak RT mencoba meredakan suasana. Ya, mulai sekarang jika kalian ada keluhan apapun, tolong beritahu Pak RT.
Dan kalau ada yang hamil, tolong beritahu saya atau Mbah Saswi. Insya Allah kami akan mencari jalan keluar. Kami akan berusaha semampu kami. Mataku menatap Mbah Saswi. Mbah Saswi menyambut tatapanku. Kini raut wajahnya terlihat sedikit bahagia. Nyanyian burung pagi terdengar merdu. Orang tertawa kini kembali menghias kampung Sejora. Kampung Sejora kembali hangat lagi. Tak ada ketakutan, tak ada kepanikan. Terima kasih Tuhan. Rumah Terisma nampak dipenuhi warga. Mungkin dia sudah tahu jika Terisma baru saja kehilangan bayinya. Hatiku dirundung pilu jika mengingat kejadian semalam. Rasa sedih, marah, juga kesal memenuhi ragaku semalam. Ingin rasanya kumusnahkan orang yang telah melakukan kekejian itu. Riz, tolong istri saya, Riz. Istri saya mau melahirkan. Aku kaget, Pak Tarno datang tergopoh dengan opor di tangannya. Ya Allah, baru kemarin malam aku dibuat panik. Sekarang sudah ada lagi yang mau melahirkan. Mari Pak, kita jemput Mbak Saswi. Aku bergegas masuk untuk mengganti pakaian. Pak Tarno nampak cemas dari tadi. Nampak dari wajah juga kedua tangannya yang bergetar hebat. Kulihat warga sudah menunggu di rumah Pak Tarno. Tampak kepanikan dari raut wajah mereka. Rasa gelisah kini menyelimuti sebagian warga Sejora. Andai istrinya Pak Tarno bisa melahirkan dengan selamat, betapa bahagianya kami semua. Setidaknya rasa takut yang menyelimuti kampung kami akan segera berakhir. Terdengar Mbak Saswi sedang berusaha menenangkan Ibu Raras, istrinya Pak Tarno. Dibantu ibuku yang sesekali terdengar seruannya kepada Ibu Raras. Bu Amis tercium menyengat, warga panik luar biasa. Aku berlari melihat keadaan sekitar. Mataku lincah mencari apa saja yang menurutku mencurigakan. Ku dengar suara ibu histeris. Sontak aku berlari ke ruangan Bu Raras. Hatiku lemas, mataku berkaca. Melihat Mbak Saswi menangis lagi. Bau bangkai bayi kini menyeruak di ruangan itu. Anyir juga amis. Pak Tarno mengamuk luar biasa. Semua warga memegang dirinya, yang mengeluarkan perkataan kotor juga sumpah serapah. Pak RT mencoba untuk menenangkan Pak Tarno, lalu diikuti oleh warga lainnya. Terkutuklah kalian! Suara menggema terdengar dari langit. Menurutku, tapi sebagian warga ada yang berpendapat jika suara itu menggema dari barat, timur, selatan juga utara. Intinya suara itu datang dari berbagai arah. Aku mendekati Mbak Saswi. Ku ambil mayat bayi itu dari tangan Mbak Saswi. Astagfirullahaladzim. Sangat menyedihkan. Mayat bayi ini seperti sudah lama meninggal. Apa mungkin iblis itu mengambil nyawanya ketika dalam kandungan? Ilmu Mega Hideng. Mbak Saswi tiba-tiba mengucapkan kata itu. Dia menatap tajam diriku. Matanya kini silau dan wajahnya terlihat berbeda. Aku langsung tertunduk. Jelas aku tak kuat menatap lama wajah Mbah. Ya, ini ulah manusia yang sedang mendalami ilmu Mega Hideng. Kini Mbah Saswi berteriak. Semua warga saling berpandangan, begitupun diriku. Aku menatap wajah Pak RT yang sejak tadi menatapku. Karena ilmu Mega Hideng akan sempurna jika dia terus meminum darah bayi yang masih di dalam janin. Mbak Saswi menjelaskan lagi kecurigaannya tentang ilmu Mega Hideng. Tenang, aku harap warga jangan panik. Semua bentuk kejahatan pasti akan ada penangkalnya. Aku mencoba menenangkan kepanikan warga. Jika kandungan sudah menginjak 4 bulan, iblis itu akan mengincar bayi di dalam kandungan itu. Sebab di bulan keempat saat bayi diberikan nyawa, iblis itu akan meminum darah bayi itu perlahan hingga habis. Lagi Mbah memberitahu warga, ya Allah, pantas saja jika bayi yang dilahirkan kering dan membusuk. Sungguh biadab iblis itu. Tak Irma bunuh diri, Tak Irma bunuh diri. Terdengar teriakan salah seorang warga. Aku berlari mencari datangnya teriakan itu. Warga Sejora sudah berkumpul di rumah Manda dan Teh Imar.
Mereka sepasang suami istri yang menikah beberapa tahun lalu. Kulihat Manda sudah tak sadarkan diri. Teh Imar sudah meninggal dengan posisi badan masih tergantung dengan tambang. Lidah yang menjulur dan mata melotot. Kulihat badannya yang menonjol menandakan dia sedang hamil tua. Ya Allah, apalagi ini? Tolong kuatkan iman warga di kampungku ya Allah. Kasihan Teh Imar, dia pasti sangat ketakutan mengingat dia akan segera melahirkan. Kini kami bersiap untuk memandikan jenazah Teh Imar. Kulihat Pak Ustadz, suaminya Marni datang untuk memimpin pemandian jenazahnya Teh Imar. Namun serasa ada yang kurang. Ya, di mana Ustadz Komar? Setauku beliaulah yang selalu memimpin pemandian jenazah. Tapi ya sudah, toh dia juga Ustadz. Kami sempurnakan jenazah Teh Imar. Jangan sampai arwahnya gentayangan seperti Marni. Terlebih Teh Imar meninggal tak wajar. Semoga setelah kematian Teh Imar tak terjadi apa-apa. Sardi, Sar, kok aku nggak pernah melihat Ustadz Komar ya? Tanyaku kepada Sardi. Sardi menggelengkan kepalanya. Dia berdecak menatapku. Riz, kemana aja kamu ini? Ustadz Komar pindah tak lama setelah hadirnya Ustadz Yanto. Katanya dia pindah ke Bandung. Entah, aku pun tak melihat dia pergi waktu itu. Ustadz Komar pindahannya malam. Tahu sendiri kan kamu kalau malam aku ngapain? Oh, jadi namanya Ustadz Yanto. Sedikit aneh sih. Setauku Ustadz Komar asli penduduk sini. Bahkan istrinya Teh Lili juga sama. Dia sama-sama asli warga kampung Sejora. Lalu kenapa dia bisa pindah ke Bandung? Sardi, sudah berapa lama Ustadz Yanto pindah ke sini? Aku kembali bertanya kepada Sardi. Sengaja aku ingin mengulik kedua Ustadz di kampungku. Ya, meskipun aku tahu jika Ustadz Komar tak lagi duduk di sini. Sekitar 4 tahunan lebih kayaknya, Riz. Iya, seingatku dia pindah ke sini waktu panen tebu bapak aku gagal deh kayaknya. Iya bener Riz. Ustadz Yanto udah 4 tahun lebih tinggal di sini. Panen tebu sudah 8 kali saat Ustadz Yanto pindah ke sini. Kan tebu bapak aku dipanen setahun 2 kali. Sardi berkali-kali menunjuk wajahku. Oke, jika aku curiga dengan Ustadz Yanto, nggak salah kan? Meski dia seorang ustadz, karena bisa saja gelar ustadznya hanya kedok belaka. Mungkin aku akan mencoba bertamu ke rumah Ustadz Yanto. Kalau dia bukan pelakunya, setidaknya aku bisa bertukar pikiran mengenai masalah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Sudah sekitar setengah jam aku berdiri di depan pintu Ustadz Yanto. Namun beliau tak kunjung membuka pintu. Padahal tadi aku mendengar suara-suara benda dari dalam. Aku yakin di dalam ada orang. Namun kenapa pintu ini tak kunjung terbuka? Suara daun pintu terdengar kini. Ustadz Yanto membuka pintu. Dia terlihat rengkuh saat menatap wajahku. Kulempar senyum kepadanya. Dia menyambut senyumanku, yang lalu mempersilahkan dirinya memasuki rumahnya. Aroma kemenyan tercium cukup menyengat. Kulihat ruangan rumahnya sedikit aneh. Hampir semua ruangan tertutup kecuali ruang tamu. Bahkan korden tertutup padahal hari menjelang sore. Ruangan ini terang dengan bantuan lampu. Sedikit tak masuk akal buatku. Tak semestinya lampu menyala di siang hari. Jika alasannya gelap, lalu kenapa harus menutup korden? Astagfirullah. Kulihat sosok menyeramkan tinggi besar, berdiri di pojok ruangan. Sosok yang pernah kulenyapkan saat menggali kuburan Marni. Apa dia makhluk yang sama? Atau makhluk lainnya? Ustadz Yanto datang dengan segelas air putih. Dia tersenyum kepadaku, lalu menyimpan gelas di atas meja. Tak berapa lama datang Pak RT dan sesepuh kampung Pak Wisnu. Mereka datang bukan kebetulan, tapi akulah yang mengirim pesan kepada mereka. Aku sengaja memberitahukan mereka akan kecurigaanku. Ustadz Yanto tampak gelisah dengan kedatangan mereka berdua. Aku perhatikan diri gelagat
Dia izin ke belakang untuk mengambil air untuk Pak RT juga sesepuh kami. Mataku tak berpaling sedikit pun dari tingkah Ustadz Yanto. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Ustadz Yanto kembali masuk dengan 2 gelas di tangannya. Maaf, ada apa ya? Apa ada hal yang ingin dibicarakan? Ustadz Yanto bertanya dengan sedikit gusar. Tanganku mengambil 2 benda dari saku. Aku keluarkan lingkaran kawat dan juga paku yang kusimpan rapi. Kedua barang itulah yang telah menyakiti arwahnya Marni. Kulihat mata Ustadz Yanto menyipit. Tatapannya seolah tak percaya dengan apa yang aku keluarkan tadi. Maksudnya apa ya? Saya tak paham. Dia mencoba mengkilah. Aku sangat tahu dia pasti mencoba mengecohku. Bukannya Ustadz yang meminta kaki Marni diikat dengan kawat. Lalu Pak Ustadz juga yang telah menusukkan paku ini di kakinya. Pak RT bertanya dengan nada cukup keras. Kulihat sesepuh masih santai. Dia emang terkenal kalem dan sangat hati-hati. Jelaskan Tat, biar kami tak mencurigai dirimu. Sesepuh menambahkan. Ustadz Yanto pucat, bibirnya sedikit bergetar saat mataku tak sengaja menatapnya. Tangan kanannya tampak gelisah. Dia terus-menerus mengusap tangan bagian kiri. Ya, memang saya yang memintanya. Dan saya juga yang telah memasang kedua benda itu. Tapi saya telah izin sama sesepuh juga Pak RT. Ustadz Yanto menjawab kedua pertanyaan keduanya. Dia menatap tajam wajahku. Tampak kemarahan di raut wajahnya kini. Darahku sedikit mendidih saat tatapan Ustadz Yanto seolah menantangku. Jelas aku marah. Dia penghuni baru di kampungku, tapi dia seolah punya wewenang saja. Enak saja. Siapa yang telah menebar gosip jika hantu Marni lah di balik kematian para bayi? Kulontarkan pertanyaanku untuk ketiga orang yang kini sedang menatapku. RT dan sesepuh saling menatap satu sama lain. Ustadz Yanto memilih menundukkan wajahnya kali ini. Hening. Tolong dijawab. Suaraku naik beberapa oktav. Kali ini sesepuh menatap Ustadz Yanto. Begitu pula dengan Pak RT. Ustadz Yanto. Kini mataku membalas tatapan tajam Ustadz Yanto. Apa benar Pak Ustadz? Kulihat Ustadz anggukan kepala perlahan. Dia nampak sangat panik kala itu. Coba jelaskan yang sebenarnya. Kini ketiganya menatapku dengan serius. Apa yang mesti saya jelaskan, Nak Riz? Ustadz Yanto mencoba mengelak. Saya tak bodoh, Tat. Setahu saya kematian para bayi sudah hampir 4 tahun. Lalu kenapa Anda bisa menyimpulkan jika Marni lah yang bertanggung jawab? Bukankah Marni istri Anda baru meninggal 1 tahun yang lalu? Sesepuh pucat pasih, tangannya meraih gelas berisi air putih yang disuguhkan Ustadz Yanto tadi. Jangan diminum kek buyut, air itu sudah ada murninya lagi. Aku mencoba menahan sesepuh yang ingin meneguk air itu. Kupegang gelas di hadapanku, kutatap cukup lama, lalu keluar kepulan asap dari air putih yang disuguhkan Ustadz Yanto. Ustadz Yanto semakin panik gelagapan. Dia nampak pasrah saat mataku menatap tajam dirinya. Apa maumu Yanto? Apa kau sedang mendalami ilmu Mega Hideng? Apa kau manusia iblis itu? Aku berdiri dari tempat dudukku. Tangan Yanto menyentuh lantai. Dia bersujud dengan isak tangis, lalu wajahnya mencium sesepuh berkali-kali. Manusia bejat. Pak RT mengutuk Yanto. Tangannya menarik paksa Yanto hingga dia terseret beberapa meter. Kau lenyapkan para bayi tak berdosa itu. Kau membunuh cucuku. Kau membunuh keponakan-keponakanku. Bahkan kau membunuh bayi satu kampung Sejora, laknat. Pak RT seperti orang kesurupan. Dia membabi buta Yanto yang kini lemah tak berdaya. Aku membiarkan mereka. Biarkan Pak RT meluapkan amarahnya hingga dia puas. Setelah Pak RT berhenti menyiksa Yanto, kuseret dia kembali untuk duduk di kursi bekas dia duduk tadi. Sesepuh tampak bersalah.
Raut wajahnya pilu dengan netra terbata. Yanto, tak ada gunanya kau minta maaf. Perbuatanmu tak bisa dimaafkan lagi. Tapi kamu bisa mengurangi dosamu dengan menghentikan kutukan di kampungku. Yanto masih histeris, kini tangisannya semakin kuat. Berkali-kali bibirnya terucap kata maaf. Aku mencoba untuk tenang. Aku jelas harus tenang. Jika harus menuruti amarah ini, jelas Yanto akan mati. Aku takut kematiannya masih menyimpan kutukannya. Apa maksudnya minta maaf? Aku ingin kau mencabut kutukan itu. Aku ingin kampung Sejora kembali seperti semula. Kembali aku gertakan suaraku. Yanto masih bersimpuh dengan ucapan maaf yang entah sudah puluhan kali. Jangan kau macam-macam denganku. Ku tarik kerah bajunya hingga satu kancingnya loncat entah kemana. Jika aku bisa menghentikan semua itu, mungkin sudah lama aku sudah menghentikannya. Aku tak perlu menunggu anakku yang jadi korban. Aku tak mungkin melihat anakku keluar ke dunia ini seperti bangkai. Air mata Yanto membanjiri sarung yang dipakainya. Aku menatap sesepuh. Tatapan sesepuh tak kalah paniknya denganku. Maksudmu kutukan itu tak akan hilang? Maksudmu kutukan itu akan selamanya menyelimuti kampung kami? Kupukul Yanto hingga badannya terpental jauh. Otakku tak bisa berpikir lagi. Aku tak bisa berkata-kata. Bayanganku penuh dengan suara tangisan. Bayangan wajah kesedihan. Bayangan banjiran air mata. Ada satu cara. Kulihat Yanto merangkak. Kucuran darah di bagian wajahnya berceceran di lantai putih itu. Dia berusaha untuk berdiri, namun kakinya nampak patah. Pasti pukulanku sangat keras tadi. Amarahku pasti tak terkendali. Kupopong Yanto meraih kursi. Dia mencoba duduk kembali. Katakan kepadaku, katakan, satu cara itu apa? Caranya, kakek Sewu harus mati. Kakek Sewu? Siapa dia? Apa hubungannya dengan kutukan itu? Ah, kenapa serumit ini? Dialah yang menjebakku. Dia telah menipuku. Karena dialah kampung ini kena kutukannya. Yanto kembali menjelaskan. Sesepuh juga Pak RT nampak bingung. Begitupun dengan diriku. Gak usah berbelit-belit. Katakan siapa kakek Sewu itu. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di Cidaun, Cianjur. Tepatnya Gunung Hejo. Aku bertemu dia di sana dulu. Dialah yang membuatku terbuai dengan ilmu Mega Hideng. Dia merayuku dengan kekuatan ilmu itu. Lalu dia memberikan air putih di tangannya. Air putih itu telah kubagikan kepada warga kampung Sejora 4 tahun lalu. Dan aku sadar jika air itulah yang menjadikan kutukan itu. Orang yang telah meminum air itu akan terus diikuti iblis peliharaannya. Dan istriku Marni turut meminum air itu juga. Bodohnya aku emang sangat bodoh. Yanto memukul wajahnya dengan keras berkali-kali, diikuti dengan tangisan penyesalan. Hening. Jadi air yang kau bilang untuk menolak sihir itu adalah air kutukan yang diberikan kakek Sewu. Teganya kau Yanto. Tangisan Yanto semakin menjadi saat Pak RT membahas air minum yang telah diberikannya. Maafkan aku. Bakar iblis itu. Jangan biarkan dia hidup. Terdengar suara berisik dari luar. Tak berapa lama rumah Yanto didobrak paksa oleh kerumunan warga. Dia datang tanpa menunggu lama, menyiksa dan menyeret Yanto tanpa belas kasihan. Yanto meninggal dengan kondisi mengenaskan. Aku tak bisa menahan amukan warga saat itu. Warga yang sudah sangat marah dan membabi buta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak RT, saya mohon Bapak panggil Ustadz Komar agar dia mau kembali ke kampung halamannya. Saya khawatir kampung ini akan semakin panik tanpa ada sosok tokoh agama di kampung ini. Lalu saya akan mencoba mencari keberadaan kakek Sewu di Cianjur. Pak RT dengan sesepuh nampak kebingungan saat aku meminta membujuk Ustadz Komar agar dia mau pindah ke kampung Sejora lagi.
Aku sedikit heran melihat gelagat kedua tokoh masyarakat itu. Ada suatu kejanggalan. Biarlah, aku gak mau menanyakan langsung kepada mereka. Kulihat ibu sedang membereskan beberapa pakaian untuk diriku yang akan dibawa nantinya. Ya, esok pagi aku mungkin akan pergi ke Cianjur, mencoba untuk mencari sosok kakek Sewu. Entah, aku akan mulai mencari seperti apa nantinya. Aku jelas tak tahu bagaimana kota Cianjur. Aku tak pernah pergi ke sana. Selama ini aku hanya pernah mendengar kota itu, tanpa tahu seperti apa kota Cianjur. Mak, tahu nggak kenapa Ustadz Komar pergi dari kampung sini? Tanyaku mulai serius. Mata ibu mengkilat tajam saat aku mempertanyakan kepergian Ustadz Komar. Ada apa dengan Ustadz Komar? Ya tak kenapa, Mak. Ada apa emangnya, Mak? Aku kembali bertanya. Ustadz Komar sakit hati. Keningku mengernyit saat mendengar Ustadz Komar sakit hati. 4 tahun yang lalu, Ustadz Komar bicara kepada kami, jika Yanto Ustadz Gadungan itu bukan orang baik-baik. Dia mencoba menjelaskan kepada kami jika si Yanto akan membawa petaka. Tapi bukannya kami percaya sama beliau, malah menyudutkan beliau waktu itu. Kami malah menuduh jika Ustadz Komar bicara begitu karena dia takut tersaingi. Bahkan kami menyebut dia manusia munafik dan Ustadz yang gila dunia. Lalu 2 hari kemudian dia pindah malam-malam dan kami tak ada yang peduli saat beliau pindah saat itu. Ibu terisak mengusap buliran bening di kedua pipinya. Kasihan Ustadz Komar, padahal dia Ustadz yang tanpa pernah pamrih. Dia orang baik, tapi kami malah menuduhnya yang tidak-tidak. Mata ibu semakin sayu dan merah. Pantas jika Pak RT juga sesepuh seperti orang bersalah saat aku meminta Ustadz Komar pindah ke sini lagi. Ternyata kesalahan mereka tak patut dijadikan contoh sebagai abdi masyarakat. Ibu, jaga diri baik-baik ya. Jangan kerja yang berat-berat. Ingat, aku akan pergi entah berapa lama. Matanya kembali nanar setelah seharian kupergoki dia dengan tangis isaknya. Seorang ibu yang selalu bersembunyi saat menitikan air mata. Seorang ibu yang selalu memendam kesedihan saat di dekat anaknya. Aris, terdengar suara bernada ragu. Kulihat Ais di pojok rumahku. Dia terlihat malu-malu saat mataku melihatnya. Sudah berapa lama dirinya di sana? Sini Neng, kok malah ngumpet di pojokan sana? Tangan ibu melambai dengan senyum meregah. Jantungku lagi-lagi berdetak tak karuan. Kupastikan wajahku memucat saat ini. Is berjalan ragu. Harus cepat pulang ya, kasihan ibu. Bawalah ini jaga barang ini baik-baik ya. Is menyodorkan kado kecil yang entah berisi apa. Ku ambil kado kecil itu. Tanganku sedikit bergetar. Perasaan seperti ini emang tak pernah hilang jika di dekat Ois. Tunggu, tunggu. Suara Sardi terdengar terengah. Sardi berlari cepat dengan satu gembolan di pundaknya. Untung belum terlambat. Maaf ya Riz, nunggu lama. Mataku menoleh ke ibu. Kulihat ibu seperti keheranan melihat tingkahnya Sardi. Emang siapa yang menunggu manusia PA ini? Lalu terlambat buat apa pula? Ayo Riz cepetan, biar kita secepatnya meringkus manusia iblis itu. What? Apa-apaan ini? Tunggu Sardi PA. Emangnya mau kemana aku? Bertanya-tanya. Ucapku bernada sedikit kesal. Sardi menyeringai. Kedua alisnya naik turun menatapku juga Ais. Hei Sardi manusia botak. Aku tanya sama kamu. Mau kemana bawa gombalan segede gitu? Diusir bapak emak kamu? Tanyaku kesal. Mana gombalan kamu Riz? Sini, aku yang bawa. Kamu bawa pohon tebu saja noh di depan. Udah aku ikat kenceng. Ini anak sebenarnya ada otaknya, enggak sih? Terus ikatan tebu apa coba? Sardi membawa tas rangselku. Tanpa basa-basi dia menarik tangan kanan ini dengan paksa. Cepet Riz, tak banyak waktu kita. Ya Tuhan, Sardi sok sibuk banget. Padahal aku belum tahu yang dimaksud dia apaan.
Kamu mau nangkep kakek Sewu, Sardi? Tanyaku serius. Sardi mendolek, matanya menatap wajahku. Iyalah, kalau nangkep burung, aku bawa bapak aku aja. Ngapain ngajak kamu? Aih, bisa-bisanya orang ini berkata seperti itu. Dikira melenyapkan kakek Sewu, segampang membunuh semut kali ya. No, aku pergi sendiri mendingan. Aku kapok ngajak kamu. Biangnya molor. Yang ada aku malah terbebani nanti. Pekiku melepaskan tarikan tangannya. Riz, cukup sekali ya kamu bohongin aku. Cukup sekali kamu kabur dari aku dulu. Bilangnya mau nganterin mama kamu. Yang nyatanya kamu kabur ke jiran dengan waktu yang lama. Ya Allah, dia masih ingat ternyata. Dulu aku membohongi dirinya. Alasanku ingin mengantar ibu ke pasar, yang padahal aku pergi dengan tiket pesawat. Hatiku tiba-tiba menciut melihat sahabat sejatiku memasang wajah sedihnya. Ya udah, ayo, tapi tebu jangan kamu bawa. Iya, aku bawa satu aja ya, buat kenangan kalau aku nggak balik lagi ke sini. Maksud kamu? Bisa saja kan aku dapet jodoh di sana, Riz. Aduh, aku tepuk jidat ini. Setelah aku cium punggung tangan ibu, lalu Ais mencium tanganku. Aku berpamitan kepada mereka. Hujan lebat mengguyur kampung Sejora dari sore hingga tengah malam. Terdengar gemuruh di rumah Satria. Istrinya bernama Salma, mengandung, yang kebetulan malam ini pas menginjak 4 bulan. Tampak sosok iblis tinggi besar, persis setan yang telah menghalangi Riz saat membongkar kuburan Marni dulu. Sosok itu telah mengintai Salma. Salma, malam ini kamu jangan sampai ketiduran. Mulai malam ini kau jadikan malam menjadi siang. Lalu siang kau jadikan malam jika bayimu ingin selamat. Salma menjerit saat Mbah Saswi tiba-tiba saja muncul di dalam rumahnya. Salma kaget setengah mati melihat Mbah muncul yang tiba-tiba itu. Sontak Satria datang dari luar kamar. Dia pun sama kagetnya dengan Salma. Bagaimana Mbah bisa muncul tiba-tiba? Pintu kami jelas tertutup rapat. Bagaimana caranya Mbah masuk? Mbah Saswi menatap Satria dengan sorot mata yang begitu menakutkan. Lakukan saja, kecuali bayimu akan keluar dalam keadaan membusuk. Tiba-tiba Mbah menghilang. Satria dengan Salma saling berpandangan. Mereka seolah percaya tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Kang, bagaimana ini? Neng takut, Kang. Salma merengek memeluk Satria. Tenang, tenang sayang, kita harus tenang. Jangan sampai ketakutanmu menyakiti calon bayi kita. Satria mencoba menenangkan istrinya yang sudah syok. Satria mencoba menelaah kejadian dari kejadian. Dia sudah meneliti dari setiap kejadian yang ada di kampungnya selama ini. Kampung Sejora yang telah dikutuk oleh manusia berarti iblis ini begitu sangat meresahkan. Satria paham dengan sosok Mbah tadi. Dia datang karena usia kandungan Salma hampir genap 4 bulan. Karena di usia itu pertama kali bayi diberikan nyawa. Lalu pastinya para iblis itu akan mulai menggerogoti jabang bayinya. Lalu apa benar jika Salma harus merubah malam dijadikan siang? Dan sebaliknya, jika memang seperti itu, apa Salma akan baik-baik saja? Perut Salma nampak membuncit, tangan Satria nampak kaget saat perut istrinya kembang kempis, persis balon yang ditiup lalu dilepaskan. Dilihatnya Salma tidur pulas di pelukannya. Astagfirullah, sayang, bangun. Salma terperanjat melihat mata suaminya membulat ketakutan. Dia panik dan mengusap perut yang terlihat baik-baik saja oleh dirinya. Kenapa, Kang? Satria masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Menatap lekat Salma, lalu memeluknya dengan terisak. Terlihat Ustadz Komar keluar dari mobil dengan istrinya, disambut warga kampung Sejora dengan wajah haru. Pangkus berlari dan langsung memeluk Ustadz dengan tangisan pecah. Berkali-kali dirinya minta maaf, diikuti dengan warga lainnya. Terdengar gemuruh tangisan. Ustadz Komar tersenyum bahagia saat dirinya bisa menghirup udara kampungnya lagi. Dia terlihat begitu menyayangi kampung kelahirannya.
Semoga warga kampung Sejora tak lagi menyakitinya. Riz, Sarti memanggilku dengan tangan berkali-kali mengusap tenggorokan. Awalnya ku abaikan, namun lama-kelamaan jengah juga. Lagian ngapain kode-kodean segala? Bilang haus saja, apa repotnya? Riz, dia kembali mengusap tenggorokannya. Kali ini diikuti oleh bibirnya, persis ikan mujair kekeringan. Tolong ya Sarti, mau minum saja, resek bener. Lagian gimana nggak haus? Dari tadi ngunyah pohon tebu yang katanya buat kenangan nanti. Belum nyampe Cianjur, tebunya udah ludes, dia sisil. Kita istirahat di warung pinggir jalan. Warung terbuat dari serba bambu. Rapi juga unik. Bambu hitam sebagai dinding, bambu kuning sebagai alas, lalu bambu hijau sebagai pernak-perniknya. Kulihat Sarti langsung menegak air dalam poci berukuran sedang yang tersimpan di depan warung. Nampak pemilik warung sedikit terganggu dengan tingkah Sarti. Maaf ya Nek, teman saya kehausan dari tadi. Nenek berambut putih tersenyum manis kepadaku, lalu dia menggeleng melihat Sarti. Tak apa Den, tapi air yang diminum temanmu itu air mentah untuk cuci tangan. Dengan refleks Sarti memuntahkan air yang sebagiannya sudah masuk perut buncitnya. Aih, mampus kamu Sarti, lagian main embat baik. Aku tergugu saat nenek pemilik warung itu mengatakan jika itu air untuk cucian tangan. Nek, apa nenek tahu Gunung Hejo? Ku coba untuk bertanya kepada nenek warung yang baru saja menyimpan 2 gelas minuman dingin. Nenek berambut putih menatap lekat, tatapan penuh arti menurutku. Jangan, nenek sarankan jangan pergi ke sana. Jangan sampai hanyut dengan duniawi, Nak. Maksudnya gimana? Mungkin si nenek berpikir jika diriku akan bersekutu dengan setan. Berarti Gunung Hejo itu terkenal dengan hal demikian. Nenek salah sangka kepada saya tak mungkin melakukan itu, Nek. Cuma saya ada urusan lain. Tiba-tiba angin bertiup kencang, diikuti dengan derasnya hujan yang serentak membasahi tanah. Astagfirullah, kenapa selalu ada orang yang berpaling kepada Tuhan? Selamatkan cucu-cucuku ya Allah. Ku dengar ucapan nenek itu, entah aku tak begitu paham dengan maksud perkataan itu. Kulihat sosok tinggi besar itu lagi. Tiba-tiba dia mau menyerangku. Dengan refleks ku sambar wajahnya hingga dia terpental dengan teriakan cukup kencang. Pulang kamu kalau tak mau celaka. Terdengar suara menggema yang entah dari mana. Sarti loncat lalu tangannya memeluk ketat punggungku. Apa itu? Apa itu Riz? Jangan-jangan setannya Marni ngikutin kita. Rengeknya, kini mukanya tertutup punggungku. Celaka kamu Nak. Hidupmu sudah dikelilingi iblis sewu. Nenek berambut putih itu panik menatapku. Nenek mohon kamu pergi dari sini. Kalian gak usah bayar. Cepat pergi. Aku tak mau nyawaku direnggutnya. Tiba-tiba nenek itu membereskan dagangannya yang berjejer di luar. Lalu dia tutup pintunya dengan rapat. Ada apa sebenarnya? Kenapa nenek tadi begitu ketakutan saat mendengar suara ancaman tadi? Suara misterius yang entah dari mana asalnya. Namaku Riz, aku tak akan pernah takut hanya dengan ancaman seperti itu. Darahku malah semakin mendidih saat melihat sosok iblis yang tadi ku samber. Amarahku semakin bersemayam, tak kalah mendengar ancamannya. Aku lebih baik mati daripada harus mundur sebagai pecundang. Kampung Sejora. Satria menceritakan kejadian mengerikan semalam kepada Ustadz Komar. Ustadz Komar menjadi pendengar saat ini. Sesekali kepalanya mengangguk saat Satria tengah menceritakan kejadian itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nak Satria, apa Nak Satria tak keberatan jika kita adakan syukuran 4 bulanan di rumah Nak Satria malam ini? Sebagai ucapan syukur kita kepada Sang Halik karena telah mempercayai Nak Satria sebagai calon ayah. Satria tampak setuju dengan ide Ustadz Komar. Terlihat dari raut wajahnya yang sedikit bahagia karena sejak tadi wajahnya pucat dirundung ketakutan. Warga setempat berdatangan ke rumah Satria. Dia duduk rapi di atas tikar yang sudah disediakan.
Tersedia berbagai minuman, dari mulai aqua gelas, kopi, juga minuman hangat lainnya. Rasa rindu terlihat dari antusias para warga saat itu. Mereka sudah lama tak pernah lagi menggelar syukuran atau tahlilan saat Ustadz Komar pergi dari kampungnya. Terdengar banyolan demi banyolan dari bapak-bapak yang hadir memenuhi rumah Satria. Assalamualaikum, warga kampung Sejora yang saya cintai. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di acara syukuran 4 bulannya kehamilan Neng Salma dan Nak Satria. Mari kita bererat silaturahmi dan saling mendoakan, di mana kampung kita sedang diuji dengan berbagai cobaan dari Tuhan. Semoga dengan cobaan tersebut kita bisa mendekatkan diri kepada Sang Halik, dan semoga dengan cobaan ini bisa mengurangi dosa-dosa kita. Amin. Amin. Terdengar riuh suara warga. Rasa hikmat kini tersaji di ruangan berukuran cukup besar itu. Satria datang dengan baskom besar berisi air yang sudah dicampur dengan 4 macam bunga, di mana air itu akan dimandikan nantinya kepada Salma. Ustadz Komar mulai membacakan doa sebagai rasa syukur. Matanya mulai terpejam dan sesekali terbuka, dan nantinya terpejam kembali. Warga mengikuti doanya yang diucapkan oleh Ustadz. Tiba-tiba air dalam baskom terlihat mengepul. Air itu bagi mendidih, yang akhirnya muncrat membasahi sebagian ruangan. Baskom pecah tanpa sebab, lalu gelas juga beberapa piring ikut pecah serentak. Warga mulai panik, sebagian lari keluar dan sebagian ada yang menetap di dalam ruangan bersama Ustadz. Jangan takut, kita manusia paling mulia di mata Tuhan. Kalian jangan takut, teruslah kalian berdoa, teruslah berdoa. Jangan sampai doa kalian terputus. Ustadz Komar mencoba menenangkan warga yang sudah buyar kepanikan. Jangan kau ganggu anakku. Lagi, suara menggema yang entah berasal dari mana. Ustadz Komar terus melanjutkan doanya, diikuti sebagian warga yang masih memilih duduk di dalam rumah Satria. Lalu warga lainnya mulai masuk kembali dan mulai melanjutkan doanya yang terpotong tadi. Panas, panas, tolong aku Kang. Salma berteriak dari kamarnya. Sontak Satria berlari ke kamarnya. Dilihatnya Salma yang histeris sambil memegang perut yang kini membuncit seperti 9 bulan. Satria begitu panik hingga dia menghentikan doa Pak Ustadz yang lalu memohon Pak Ustadz untuk menolong istrinya. Ustadz Komar memilih terus berdoa. Mata warga nampak serba salah. Kini kebingungan nampak di wajah para warga. Dia harus memilih berhenti atau melanjutkan doanya seperti Pak Ustadz. Teriakan Salma semakin keras. Dia nampak kesakitan, juga rasa panas yang kini dirasakan di sekujur tubuhnya. Mata Salma membelalak bulat sempurna. Kuku di tangannya tumbuh dengan cepat yang lebih menyerupai cakar hewan. Satria terus meminta tolong kepada siapa saja. Rasanya dia tak sanggup memegang Salma sendirian yang semakin memberontak. Setelah Pak Ustadz menyelesaikan doanya, dia terus berlari, di mana Satria sudah terbaring lemas dipenuhi dengan cakaran di wajahnya. Wajah Salma ditutupi sorban Ustadz Komar. Lalu tangan kanannya menekan kepala Salma yang kesurupan. Salma berontak dengan brutal. Kini cakarnya sudah menempel di leher Ustadz Komar. Namun nampak kemarahan dari raut wajah Salma. Diikuti kedua tangannya yang tak mampu mencakar leher Pak Ustadz. Tangannya mengepal yang lalu ia mencerit. Salma terpelanting cukup jauh. Di kedua pahanya keluar darah segar. Darah yang mengalir yang lalu diakhiri dengan gumpalan darah berwarna kehitam-hitaman. Semua warga ternganga. Mereka tak menyangka jika Pak Ustadz sehebat itu. Mereka tak menyangka jika Ustadz Komar sungguh sakti. Mbak Saswi datang entah dari mana. Dia terus membantu Salma dan mencoba untuk membersihkan darahnya. Anaknya mati terbakar, ucapnya singkat. Ustadz Komar mengangguk. Dia sungguh sangat paham dengan apa yang dikatakan Mbak Saswi. Mari kita tolong Satria, ucap Ustadz Komar. Hari sudah gelap, senja hampir raib terganti bulan. Aku dan Sarti masih bingung dengan perjalanan ini. Perjalanan yang cukup sulit
karena semua orang memilih bungkam saat kutanyai keberadaan Gunung Hejo. Bagaimana aku tahu keberadaan Gunung Hejo itu jika tak ada satu orang pun yang menunjukkan keberadaannya? Kutatap Sardi dengan paniknya. Kasihan sebenarnya melihat wajah pucatnya saat dia tahu jika kemungkinan kami tidur di kuburan. Ya, hanya kuburan yang dipastikan aman menurutku. Setidaknya di sana tak mungkin ada warga. Kami tak mungkin diusir lagi setelah beberapa kali kami mendapat usiran pedas. Saat bibirku mengucapkan kata Gunung Hejo atau kakek sewu. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.